Shalom keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan kebenaran firman Tuhan, supaya akhirnya membawa kita semuanya menjadi orang-orang yang lebih berkualitas lagi. Waktu firman Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, waktu itu kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam diri kita dan lewat diri kita. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di ibadah kita online. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami ingin terus diisi hidup kami dengan firman-Mu. Tolonglah kami supaya firman Tuhan menera hidup kami, menimbang hidup kami, supaya pikiran kami, hati kami, dan kemudian perilaku kami, tutur kata kami selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Karena timbangan dari Tuhan yang benar itu membawa kami menjadi lebih berkualitas. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mengurapi kami, karena hati kami menjadi hati yang siap diarami oleh firman Tuhan. Dan kami menyiapkan diri kami, supaya akhirnya firman Tuhan itu menjadi saluran berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Keluarga yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita akan berbicara secara khusus tentang menembus batas. Mari kita akan membuka di dalam Injil Lukas pasal ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu sudah siap? Mari kita membaca bersama-sama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Dan di situ ada seorang yang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu ia memanjat pohon ke tempat itu. Ia melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu. Lalu Sakius turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang ke rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari seluruh harta milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah lahir terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi sumber kekuatan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang gagal adalah orang-orang yang banyak memiliki alasan. Orang-orang gagal adalah orang-orang yang memilih untuk berpikir negatif, dikuasai kenegatifan, sehingga mereka menjadi skeptis. Mereka adalah orang-orang yang memiliki tingkat keraguan tinggi akut, dan bukan hanya itu, mereka seringkali memperbesar masalah. Orang-orang gagal adalah orang-orang yang memilih menjauh dari pelatih, memilih menjauh dari bapak rohani, memilih menjauh juga dari gereja, memilih menjauh juga untuk meninggalkan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Sakius, bagaimana ia mengubah segala kegagalan-kegagalan hidup dia secara rohani, akhirnya membuat dia menjadi seorang yang bahagia. Sakius sangat memiliki karir yang cemerlang dalam bidang pekerjaan dia. Sakius sangat memiliki harta benda yang banyak, tetapi ternyata itu tidak membuat dia bahagia. Dia tetap mengalami kekosongan. Maka hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menembus batas, segala keterbatasan-keterbatasan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita menjadi satu pribadi yang akhirnya memiliki terobosan-terobosan dalam segala aspek hidup kita semuanya. Mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bisa menembus batas. Yang pertama, jangan menyerah kepada keterbatasan kita semuanya. Di dalam Lukas pasal yang ke-19, ayat yang kedua dan 3 dikatakan demikian. Di situ ada seorang yang bernama Sakius, kepala pemungut cukai dan seorang yang sangat kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab memberikan satu deskripsi tentang siapa itu Sakius, seorang pemungut cukai. Siapa dia? Seorang yang sangat-sangat tidak dihormati.
Walaupun dia memiliki karir. Kenapa? Karena pemungut cukai dianggap sebagai pribadi yang tidak cukup bagus di pemandangan sosial orang-orang Israel. Berarti dia memiliki kekurangan secara karir atau pekerjaan dia. Dan bukan hanya itu, Alkitab juga berbicara bahwa Sakyus ini orang yang pendek. Nah, pendek juga berarti itu bukan menandakan bahwa dia adalah seorang pribadi yang terbatas dalam bentuk fisik dia, dalam ketinggian fisik dia. Pendek itu juga merupakan sesuatu satu berkaitan dengan keabnormalan. Pendek itu berbicara tentang kekurangan dari Sakyus itu sendiri. Dan bukan hanya itu, Alkitab juga menjabarkan dia tidak bisa melihat karena terhalang orang banyak. Jadi ada begitu banyak keterbatasan dalam diri Sakyus untuk dia bisa melihat Yesus, menerobos segala bentuk keterbatasan dia, menembus kebatasan dia. Dia memang tidak memiliki kapasitas itu semuanya. Tetapi yang luar biasa adalah Sakyus itu begitu berjuang melintasi batas-batas keterbatasan dia. Dia tidak mau menyerah dengan keberadaan dia. Walaupun dia pendek, walaupun mungkin dia adalah orang yang dibenci, walaupun dia tidak dihormati, tidak disukai, walaupun ada begitu banyak hambatan-hambatan, karena segala keterbatasan itu, Sakyus tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyerah untuk mengejar dan memburu sesuatu yang sangat penting dalam hidup dia, yaitu Yesus. Sakyus orang sangat kaya, tetapi dia mendengar tentang Yesus. Dia ingin tahu siapa sih Yesus itu sendiri. Dan walaupun dia terhalang oleh banyak orang, Sakyus yang secara fisik adalah orang pendek, tetapi dia sama sekali tidak menyerah kepada batasan itu semuanya. Sakyus tetap berusaha bagaimana caranya. Dia tidak menyerah. Ketika dia melihat situasi ini tertutup, dia tidak menjadi ragu, dia tidak menjadi mundur, dia tidak menjadi mandek, atau dia menyerah kepada keadaan. Dia terus bergerak maju, menembus segala keterbatasan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun Sakyus itu pendek, tetapi pengharapannya tidak pendek, imannya tidak pendek. Kemudian perjuangannya tidak pendek, pikirannya tidak pendek, semangatnya tidak pendek. Sangat luar biasa sekali itu yang dimiliki oleh Sakyus. Nah, kadang-kala berbeda dengan kita. Kita mungkin menjadi orang-orang yang secara fisik tinggi, tetapi ketika kita berbicara tentang pengharapan kita pendek. Ketika kita berbicara tentang penguasaan diri kita pendek. Ketika kita berbicara tentang kekuatan iman kita pendek. Ketika kita bicara tentang kekuatan doa kita pendek. Akhirnya tidak ada sesuatu yang bisa menembus batas. Beda dengan Sakyus, sekalipun dia pendek, imannya begitu besar, begitu tinggi, dan dia menjadi pribadi yang bisa menembus batas keterbatasan. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menembus batasan-batasan yang ada di dalam diri kita? Jangan pernah menjadi pribadi yang mudah menyerah karena segala keterbatasan yang ada di dalam diri kita, atau di lingkungan-lingkungan sekitar kita, atau mungkin dalam situasi-situasi apapun juga. Jangan pernah menyerah kepada keterbatasan. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana caranya kita bisa menembus batas? Yang kedua adalah miliki passion yang kuat kepada Tuhan dan kerjakan itu semuanya. Di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 3 katakan demikian. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Bapak Ibu, kalau kita membaca ini di ayat yang pertama ini, yang kata-kata yang pertama katakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Bapak itu, ia ingin melihat. Kata ini menyiratkan satu antusias yang sangat tinggi, gairah yang sangat tinggi, passion yang sangat tinggi, keinginan yang sangat tinggi, rasa ingin tahu, antusias yang begitu besar dalam diri Sakyus untuk melihat Yesus itu sendiri. Kita bisa mengatakan keinginan dari Sakyus melihat Yesus itu merupakan satu visi, itu merupakan satu mimpi yang sangat besar dalam hidup dia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, impian itu merupakan satu jembatan atau merupakan sebuah jalan sehingga kita bisa menikmati sebuah keberhasilan atau kita mencapai target-target yang kita inginkan. Apa yang kita lihat, kalau itu kemudian merupakan satu mimpi yang besar yang kita tekuni, kita bisa mencapai itu semuanya. Nah, tetapi passion, impian atau visi tidak akan pernah terwujud kalau kita hanya punya mimpi saja, tetapi tidak digerakkan, tidak dilakukan, tidak dilaksanakan. Maka saya mau mengatakan, ya,
saya ingin mengatakan sebuah program tanpa eksekusi itu hanya merupakan sebuah program tulis dan tidak akan menghasilkan apapun juga. Sebuah mimpi tanpa tindakan, maka itu hanya merupakan sebuah mimpi di siang bolong. Seperti ketika kita tidur kemudian kita berbunga mimpi, hanya seperti itu. Maka ketika kita berbicara tentang gairah, bicara tentang kerinduan, bicara tentang dinamika semangat, bicara tentang visi yang sangat besar, di sana pun harus ada sebuah upaya, usaha serius untuk mewujud nyatakan impian besar itu sendiri. Nah, kalau mimpi itu kemudian dibarengi dengan sesuatu yang dikerjakan secara real, maka di situ kita akan melihat kekuatan mimpi itu akan menghasilkan sebuah realitas, materi nyata atau tujuan target yang tercapai. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dalam Tuhan, Sakius sangat ingin melihat Yesus. Tapi bukan hanya dia sangat ingin, dia mengerahkan seluruh tenaganya, dia mengerahkan seluruh keinginan dia mengerahkan seluruh apa yang ada dalam diri dia untuk mengejar apa yang menjadi keinginan besar dia. Wow, itu luar biasa. Maka jadilah orang-orang yang memiliki mimpi dan visi besar, tapi jadilah orang juga yang benar-benar kemudian menghidupi mimpi itu dalam tindakan-tindakan nyata. Maka itu pasti berhasil. Jack Ma, dia pernah berkata demikian, orang yang ingin mengubah kehidupannya, ia harus memiliki impian yang sangat kuat. Tetapi, ia juga harus memiliki usaha yang lebih sangat kuat dan serius dibandingkan dengan impian dia. Artinya kalau kita punya mimpi, maka kekuatan untuk kita mengerjakan mimpi itu harus lebih besar lagi, supaya kita bisa mencapai target. Waktu satu saat Bob Sabdono ditanya oleh beberapa orang tentang sebuah kesempatan pekerjaan, orang-orang berkata demikian, bertanya kepada dia, usaha apa yang paling baik? Usaha apa yang memberi kesempatan sehingga kita bisa mengalami perubahan-perubahan ekonomi dan kehidupan kita? Apa yang dikatakan oleh Bob Sabdono? Bob Sabdono berkata demikian, usaha yang paling baik, yang memberi kesempatan, yang merubah ekonomi dan masa depan kita adalah usaha yang dikerjakan, bukan dimimpikan atau dibicarakan. Wow, ini betul. Jadi kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang mengalami terobosan-terobosan, mengalami kemudian menembus batas, maka miliki vision yang besar, gairah yang besar, impian besar, dan kerjakan dengan tekun. Kerjakan itu semuanya. Di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10 katakan, apa yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakan dengan seketuat tenaga. Maka ingat baik-baik, kalau kita ingin menembus batas, milikilah mimpi yang sangat kuat dan besar, tetapi kerjakanlah itu semuanya dengan kekuatan yang sangat-sangat besar. Doakan apa yang kamu kerjakan, tapi kerjakan apa yang kamu doakan. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita kapasitas menembus batas di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang akan kita lakukan ketika kita ingin menembus batas? Yang ketiga, jadilah pribadi yang kreatif dan inovatif. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 4 katakan demikian. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, semua keterbatasan dari Sakius tidak membuat dia mengalami kemandekan stagnan. Tapi sebaliknya itu memotivasi dia untuk dia menjadi seorang yang kreatif dan menjadi sangat inovatif. Semua jalan-jalan buntu, semua kesulitan, semua tantangan, semua kekurangan dalam hidup kita tidak harus membuat kita terpuruk, tidak harus membuat kita menjadi pribadi yang tidak bergerak. Harusnya semua situasi-situasi yang buruk, situasi-situasi yang tidak baik itu menolong kita menjadi memiliki ide kreatif, keinginan kreatif, kemudian pengetahuan yang membawa kita menjadi kreatif dan inovatif. Itu menjadi luar biasa. Bapak Ibu, orang-orang yang kreatif dan inovatif itu selalu melihat kesempatan di balik kesempitan. Tapi orang-orang yang tidak memiliki daya kreatif dan inovatif, dia melihat kesempitan di balik kesempatan. Berbeda sekali. Orang-orang kreatif, dia selalu melihat kesempatan di balik tantangan, selalu melihat peluang di balik kesulitan-kesulitan yang hadir dalam hidup dia. Sakius juga demikian. Waktu dia melihat masalah-masalah tantangan, justru dia memiliki kesempatan dan peluang besar luar biasa. Dia menjadi kreatif dan inovatif. Coba lakukan, coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Sakius. Ketika orang-orang berjalan bersama-sama, mereka mungkin jalannya itu tapak kakinya, jejak kakinya, atau mungkin laju kakinya sangat lambat. Tetapi Alkitab berbicara, Sakius itu berlari mendahului orang banyak. Orang kreatif, dia tidak mau berjalan bersama-sama seperti orang-orang biasa.
Orang-orang kreatif, orang itu selalu bergerak lebih maju dibandingkan dengan orang-orang yang biasa-biasa saja. Orang-orang kreatif dan inovatif adalah orang-orang yang bekerja di atas rata-rata, bergerak di atas rata-rata, mengalami kemajuan di atas rata-rata. Makanya Sakyus mendahului orang, sehingga orang lain ketinggalan dan dia maju. Ini luar biasa. Saya berharap kita semuanya memahami, jadilah orang yang kreatif, jadilah orang inovatif, engkau bergerak di atas rata-rata, engkau bergerak lebih maju, bahkan 10 langkah, 50 langkah, 100 kali langkah engkau lebih maju mendahului orang lain. Wah, luar biasa. Sekalipun dia menghadapi tantangan, tapi menjadi kreatif dan inovatif. Bapak Ibu, kalau kita sudah terbuka daya kreatif inovatif kita satu kali, itu selalu akan dibarengi juga dengan sebuah kesempatan-kesempatan daya kreatif dan inovatif baru. Coba lihat baik-baik. Begitu Sakyus itu berlari mendahului, apa yang dilakukan? Muncul lagi, celing, ting, ide baru lagi. Dia mulai memanjat pohon. Ini adalah salah satu ide kreatif. Ini adalah satu kreativitas yang luar biasa. Dan itu sebenarnya yang harusnya kita kembangkan. Dalam segala tantangan, dalam segala kesempitan, kesulitan, kesusahan, harusnya membuat kita menjadi kreatif dan inovatif. Amin. Maka jadilah orang-orang yang inovatif dan kreatif. Semua gembok yang diciptakan dalam model apapun juga dan besaran yang berbeda-beda, tetapi ada satu yang pasti. Apa itu? Ada kunci yang bisa membuka gembok itu sendiri. Kreativitas dan inovasi yang terjadi dalam diri kita itu ibarat kunci. Tantangan sebesar apapun, modelnya kayak apapun juga, kalau kita sudah punya kunci yang cocok, maka semua gembok yang tertutup mulai terbuka. Itulah orang-orang yang kreatif dan inovatif, menembus batas. Luar biasa. Seperti Sakyus ini, dia menembus batas. Akhirnya dia bisa melewati masa-masa tantangan itu, dan dia bisa menjadi pribadi yang di atas rata-rata orang-orang kebanyakan. Orang kreatif membutuhkan keberanian. Orang kreatif juga membutuhkan perasaan tidak malu dengan benar. Artinya, ketika dia mencari Tuhan, walaupun ada begitu banyak tantangan, walaupun mungkin dia diketawain, walaupun mungkin dia dibully, walaupun mungkin dia dianggap sok rohani, walaupun mungkin disepelekan, diremehkan, atau ditinggalkan, tapi dia pantang menyerah, dia tidak malu untuk Tuhan Allah dia karena sesuatu yang benar. Bapak Ibu yang kekasih, saya berdoa kita menjadi orang-orang Kristen yang bisa menembus batas. Dengan cara, jadilah pribadi yang kreatif dan inovatif. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, bagaimana caranya kita menembus batas, menjadi pribadi yang terbuka untuk Yesus. Di dalam Lukas pasal 19 ayat yang kelima dan 6, ayat ini berkata demikian. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, wah, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Wah, ini luar biasa. Bapak Ibu, ingatlah satu hal. Kerja keras kita tidak akan pernah menipu hasil. Kerinduan kita kepada Tuhan dengan keseriusan dan tindakan-tindakan serta gerak dan strategi yang membimbing kita dengan serius, maka itu akan membawa dan memandu kita menemukan dan menjadikan kepada kita pencapaian target atau impian kita yang sejati. Dalam hal ini, ketika hubungannya dengan Sakyus, capaian targetnya adalah Yesus. Itu kemudian dia ketahui, dan ternyata bukan hanya dia lihat dan tahu Yesus, tetapi ada sesuatu yang istimewa lagi. Yesus kemudian berteriak kepada dia, meminta dia turun, dan dia ingin bersama-sama dengan dia di rumah dia. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, bayangkan kalau kemudian Sakyus itu, Bapak Ibu, begitu dia melihat Yesus, dan ketika Yesus memberikan sebuah perintah, Sakyus turun, dan aku mau ke rumahmu. Kalau Sakyus tidak terbuka hatinya, maka tidak mungkin Yesus akan mampir di rumah Sakyus. Sakyus itu kemudian menjadi pribadi yang terbuka. Dia terbuka untuk Yesus. Pada waktu dia terbuka untuk Yesus, apa yang terjadi? Maka disitulah dia menikmati sukacita yang luar biasa. Sakyus terbuka hatinya, hidup dan rumahnya untuk Yesus. Sakyus bukan hanya bisa melihat Yesus, tapi Sakyus malah melihat dan mendapatkan berkat luar biasa. Yesus mampir ke rumahnya, berbicara secara pribadi dengan dia. Bapak Ibu yang hebat, perhatikan baik-baik. Orang-orang yang lain, mereka tidak dikenal Yesus. Tapi Sakyus yang belum pernah bertemu dengan Yesus, Yesus kenal dia. Wow, luar biasa. Berapa banyak dari kita seperti Sakyus? Anda memburu Tuhan dengan antusias yang tinggi, maka Anda akan dikenal Tuhan.
Kalau kita hanya jadi orang-orang Kristen biasa-biasa, tidak mengalami pergerakan yang antusias, saya takut jangan-jangan Tuhan tidak dikenal. Tuhan tidak mengenal kita. Sekalipun mungkin kita berada seperti rombongan orang banyak, walaupun kelihatannya mereka seperti antusias, tetapi antusias mereka dikalahkan dari antusiasnya Sakius. Bapak Ibu, jangan pernah kita menjadi orang biasa-biasa, tapi jadilah orang menjadi luar biasa dalam pengiringanmu, pengenalanmu, perjuanganmu untuk menjumpai Yesus. Kenapa? Karena itu yang akan menolong kita semuanya berjumpa dengan Yesus. Pribadi yang terbuka itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ada seorang yang memulai sebuah bisnis, dia kemudian datang kepada saya meminta sebuah konseling. Saya selalu berkata kepada dia, produk unggulan yang paling luar biasa itu bukan barang-barang daganganmu. Itu juga bukan kemampuan kamu berkomunikasi, bukan juga kemampuan kamu untuk bisa bicara, atau kemudian kemampuan kamu juga untuk bisa berdagang. Bukan. Produk unggulan kamu adalah dirimu sendiri. Apakah kamu menjadi orang yang sangat terbuka, akomodatif, ramah tamah, jika kemudian bisa menerima orang lain apa adanya? Kalau tidak, pasti kamu akan mengalami kesulitan. Produk unggulan dalam setiap kehidupan kita itu adalah diri kita. Apakah kita menjadi orang yang sangat terbuka untuk Tuhan, terbuka untuk keramah tamahan, terbuka juga untuk kelemah lembutan, terbuka juga untuk pengampunan, terbuka juga menerima kebenaran? Kalau itu terjadi, maka kita pasti bisa menembus batas dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya banyak bertemu dengan beberapa orang. Ketika dia berbicara, ketika dia ada di gereja, ketika dia sepertinya tersentuh oleh firman Tuhan, ketika dia pengen sekali mengalami perubahan, tapi ketika ditantang untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, mereka berkata, oh tidak. Kenapa? Mereka walaupun sepertinya ada di gereja, sepertinya melayani, tapi mereka tidak terbuka untuk Yesus. Kenapa? Ada sesuatu keterbukaan di dalam Yesus yang akan menghambat kehidupan mereka, kebiasaan buruk mereka, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dalam hidup mereka semuanya. Sebab kalau mereka terbuka kepada Yesus, semua yang tidak baik itu harus keluar, terkikis, habis. Itu kemudian akan menjadi sesuatu yang pelan-pelan itu akan didorong keluar dari hidup kita semuanya. Tapi kalau kita mau terbuka untuk Yesus, maka kita pasti akan mengalami terobosan yang luar biasa. Terbukalah, ramah tamahlah. Bapak Ibu, kadangkala saya yang mengatakan transaksi jual beli atau kemudian berdagang itu juga urusannya tentang apa keterbukaan kita kepada orang-orang lain. Bayangkan kalau kita terbuka sama orang lain, mudah kemudian menerima orang lain. Bapak Ibu, kita akan diingat. Waktu kita diingat, apa yang terjadi kalau orang lain itu punya berkat, yang mereka ingat itu kita sendiri lebih dulu, dan kita jadi berkat. Tapi kalau kita sudah tertutup di hati dan pikiran orang lain, walaupun kita dekat, orang tidak akan mau memiliki hati untuk memberkati kita semuanya. Maka jadilah orang yang terbuka untuk Yesus. Untuk sebuah komitmen yang buruk, kita tidak perlu belajar. Tetapi untuk sebuah komitmen untuk menjadi baik, berkualitas, kita perlu belajar dan mengeluarkan tenaga dan energi yang sangat tinggi. Untuk berbuat jahat, kita tidak perlu belajar, tidak mengeluarkan energi. Secara otomatis kita bisa lakukan. Tetapi untuk menjadi berkualitas, menjadi baik dan terbuka untuk Yesus, kita membutuhkan sebuah perjuangan. Kita membutuhkan keseriusan. Kita keluarkan tenaga. Kita harus belajar terus-menerus dengan disiplinnya tinggi, komitmen yang sungguh-sungguh, dan kemauan untuk selalu terus-menerus berubah. Itu yang keempat. Yang terakhir, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bagaimana caranya kita menembus batas? Jadilah pribadi yang benar diubahkan oleh Yesus. Di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-8 dan 9 katakan, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, begitu Sakius dia terima Yesus, Yesus kemudian ada di rumahnya. Dia berjumpa dengan Yesus. Dia berjumpa dan berbicara dengan Yesus. Mulai dari situ ada satu pembaruan yang radikal di pikiran dia, di tujuan hidup dia, di setiap hidup dia kemudian mengalami perubahan-perubahan radikal. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang berkata demikian. Dia berkata untuk legitimasi kelihatannya rohani, tetapi seringkali dia tidak demikian. Ya, berlindung di atas hal-hal yang rohani. Dia seringkali berkata demikian, wah, kita kan masih manusia, jadi susah untuk bisa berubah.
Kita kan masih manusia, nggak mungkin lah. Kan kita butuh waktu, kita butuh proses. Betul, tetapi seringkali untuk hal-hal seperti kelihatannya rohani, itu menjadi satu alat persembunyian, satu alasan yang kita anggap untuk kita tidak bergerak diubahkan oleh Kristus sendiri. Waktu Sakius dia bertemu dengan Yesus, ada perubahan radikal. Ada satu perubahan, perpindahan kehidupan, perpindahan pikiran, perpindahan ikatan itu. Akhirnya Sakius menjadi orang yang luar biasa, diubahkan oleh Yesus itu sendiri. Bapak Ibu, Sakius cinta mamon. Waktu dia bertemu dengan Yesus, dia melepaskan mamonnya, kemudian melepaskan uangnya. Dia berkata, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Ya Bapak Ibu, itu luar biasa, dilepaskan itu semuanya. Dia kikir, dia kemudian menjadi pribadi yang murah hati. Diberikan kepada orang-orang miskin beberapa hartanya, setengah hartanya. Dia katakan juga, kalau ada yang kuperas, aku ganti 4 kali lipat. Wow, luar biasa apa yang dilakukan oleh Sakius ini. Dia mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, perubahan yang luar biasa, Yesus katakan, orang ini adalah menerima keselamatan, tapi seluruh keluarganya juga. Yang luar biasa adalah dia adalah keturunan dari Abraham. Jika kita berkata bahwa kita adalah orang Kristen, tetapi kita tidak pernah mengalami perubahan dari tahun demi tahun tetap sama, maka kita adalah orang Kristen pembohong. Kita adalah orang Kristen palsu. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Yesus itu pasti akan membawa kita kepada satu titik yang dinamakan dengan perubahan, pertobatan, radikal, antusias yang luar biasa. Itu yang akan terjadi kalau kita ingin menembus batas. Maka kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini menguatkan dan meneguhkan kita lagi, dan kita terus-menerus menjadi orang Kristen yang antusias. Jadilah seperti Sakius. Tembus batas itu semuanya dengan 5 langkah ini. Maka Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami ingin terus-menerus menjadi pribadi yang baru oleh firman Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau lindungi, Engkau jagai Tuhan. Bahwa bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa yang mencintai Tuhan. Kirimnya Tuhan keselamatan-Mu, kirimkanlah Tuhan hujan pertobatan, kirimkanlah Roh-Mu. Tuhan menggarami Indonesia ini, sehingga Indonesia ini menjadi orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Ya, kami berdoa supaya bangsa dan negara kami makin hari makin makmur, makin jaya, sehingga keutuhan, kebinekaan NKRI ini terjaga. Kami berdoa untuk orang-orang yang dengan alasan apapun juga berusaha menghancurkan, berusaha memprovokasi, berusaha Tuhan melawan pemerintah. Kami patahkan rancangan jahat. Kami patahkan Tuhan keangkuhan mereka. Kami tawan segala sesuatu yang membuat mereka menjadi sombong dalam nama Tuhan Yesus. Kami lempar Tuhan, Engkau mengubah hati, menjamah hati mereka. Tuhan jagai presiden dan wakil presiden kami, jajaran kementerian. Berkati presiden kami Jokowi dengan kekuatan kesehatan, perlindungan dari Tuhan. Berkati dia menjadi satu pemimpin yang adil dan makmur memerintah Indonesia. Pengambilan kebijaksanaan adalah kebijaksanaan yang berhubungan dengan kepluralan dan menjaga, serta Tuhan betul-betul mendapatkan sebuah keadilan bagi bangsa Indonesia ini. Kami percaya itu semuanya. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami Cipanas. Tuhan Engkau memberkati ekonomi di kota kami Cipanas. Berkati Tuhan agrobisnis, agrowisata, niaga. Berkati pertanian, berkati perikanan, perkebunan. Berkati juga Tuhan untuk bidang-bidang yang sedang dilakukan di ekonomi di kota kami Cipanas, sehingga income per kapita di Cipanas naik dan ada begitu banyak orang-orang yang dimakmurkan, disejahterakan di kota kami. Berkati bupati, berkati camat, kelurahan, kepala desa, RW, RT, berkati mereka menjadi pemimpin yang bijak dan adil, takut akan Tuhan ada pada mereka semuanya. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang sakit, jamah dan sembuhkan mereka. Tuhan memberkati jemaat kami, Tuhan memberkati mitra kami, sponsor kami yang hari-hari ini menghadapi kesulitan dalam bidang keuangan mereka, ekonomi mereka, usaha dan pabrik mereka. Tuhan Engkau memberikan ketenangan, Tuhan memberikan kepada mereka daya tahan, pengharapan yang luar biasa, sehingga mereka diberikan hikmat-Mu untuk bisa keluar dari segala masalah ini. Kami memberkati mereka semuanya, pulihkan ekonomi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami yang ingin memiliki sebidang tanah dan gedung. Tuhan, kami tidak memiliki finansial yang kuat, tapi kami percaya seperti firman-Mu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka kami menyerahkan dan mengandalkan kepada Tuhan seluruh pergumulan gereja kami. Kami yakin kami akan punya tanah, punya gedung,
Caranya itu adalah bagianmu. Bagian kami mempercayai dan melakukan tugas tanggung jawab kami. Terima kasih. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman rohani jemaat kami, kecintaan mereka kepada Engkau, dan kami berdoa untuk karakter jemaat kami supaya mereka diubahkan terus-menerus di dalam Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur. Akhirnya keluarga yang dikasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, memberkati usahamu, memberkati masa depanmu dan masa di depan keturunanmu. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah bagikan berkat rohani, berkat jasmani, sehingga orang mengenal Yesus lewat kebaikan dan kemurahan hatimu. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selalu maju dan jangan pernah menyerah pada kesulitan apapun juga. Teroboslah segala batasan-batasan bersama Kristus dan firman-Nya. Kita pasti akan menang. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.